Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Kayaknya udah pada makan siang nih wajahnya. Udah siap mau belajar ya? Oke, karena udah ngantuk. Oke, tenang aja, materi ini nggak akan bikin ngantuk. Oke. Nah, sebelum kita mulai pelajarannya, Ibu ingin tanya dulu, cek kehadiran gimana sekretarisnya? Siapa? Hadir semua, Bu. Oh, hadir semua. Berarti nggak ada yang ketinggalan materi untuk hari ini ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Alhamdulillah. Nah, siapa yang masih ingat pertemuan sebelumnya kan kita bahas total biaya produksi. Siapa yang masih ingat komponen-komponen apa aja yang ada di biaya produksi? Ada apa aja? Biaya bahan baku, terus biaya tenaga kerja, sama terakhir biaya overhead pabrik. Masih pada ingat. Nah, Ibu punya satu pertanyaan. Misalnya, perusahaan sepatu itu total biaya produksinya itu adalah 15 juta. Menurut kalian, apakah si perusahaan itu udah tahu nih bener-bener biaya barang yang udah selesai diproduksi? Ada yang tahu? Belum tentu. Kenapa? Karena si perusahaan itu di dalam total biaya dalam proses produksi itu pasti ada barang yang belum selesai diproduksi. Entah itu karena waktunya mepet atau nanggung. Nah, itu barang-barang yang belum selesai diproduksi itu belum bisa dikatakan sebagai produk jadi. Nah, gimana perusahaan supaya tahu biaya untuk biaya barangnya itu berapa? Nah, itu kita akan bahas di hari ini tentang harga pokok produksi. Maka dari itu kalian diharapkan hari ini tuh pembelajaran pertemuan hari ini tuh kalian diharapkan mampu menjelaskan pengertian, tujuan dan manfaat dari harga pokok produksi itu. Kemudian kalian diharapkan mampu mengidentifikasi komponen-komponen apa aja sih yang digunain dalam menghitung harga pokok produksi, dan yang terakhir pastinya kalian diharapkan bisa menghitung harga pokok produksi berdasarkan data yang diberikan. Nah, ini adalah 4 pokok bahasan yang akan kita bahas di hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau nanya lagi. Misalkan perusahaan sepatu tadi yang total biaya produksinya adalah 15 juta. Menurut kalian apakah seluruh biaya itu udah termasuk biaya barang yang akan siap dijual? Belum tentu, betul. Kenapa? Karena tadi total biaya produksi tadi kan belum di proses produksi itu ada barang yang belum bisa dikatakan sebagai produk jadi. Nah, perusahaan harus ngitung harga pokok produksinya supaya dia bisa lihat nih berapa sih harga biaya barang itu untuk siap dijual. Nah, maka dari itu harga pokok produksi ini adalah total biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan secara untuk menghasilkan satu barang jadi dalam satu periode produksi. Nah, biasanya HPP ini akan dijadikan sebagai dasar bagi perusahaan untuk mengetahui nih berapa sih biaya yang benar-benar dikeluarkan untuk menghasilkan produk yang nantinya produk itu akan dijual, sebelum produk itu akan dijual. Nah, tujuannya di sini ada 5. Yang pertama, mengendalikan biaya produksi. Kemudian menjadi dasar dalam menentukan harga jual produk. Kemudian yang ketiga, mengukur efisiensi proses produksi. Dan yang keempat, menjadi dasar penyusunan laporan keuangan. Dan yang terakhir, membantu manajemen dalam pengambilan keputusan. Misal nih, perusahaan ngelihat HPP bulan lalu sama bulan ini kok beda ya? HPP bulan ini tuh kok lebih tinggi? Ternyata pas udah dicek, biaya bahan baku di bulan ini tuh naik. Terus biaya listriknya juga naik. Nah, berarti dengan menghitung harga pokok produksi ini, manajemen bisa nih ngelihat apa sih penyebab perbedaannya, dan dari situ manajemen bisa mengambil keputusan yang tepat untuk si perusahaannya. Sampai sini paham? Paham. Oke, kita next ke komponen HPP. Nah, di sini komponen HPP ada 3. Yang pertama adalah total biaya produksi. Apa sih total biaya produksi? Coba dijelasin bareng-bareng. Total biaya produksi. Seluruh biaya yang dikeluarkan selama proses produksi pada periode berjalan. Nah, iya tadi kita udah sempat jelasin ya, ada 3, biaya bahan baku langsung, terus biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik. Nah, ini ada 2 komponen lainnya yang beda dari komponen di total biaya produksi. Yang kedua, itu adalah barang dalam proses awal atau BDP awal. Nah, ini adalah produk yang belum selesai diproduksi di periode sebelumnya, tapi masih harus diproduksi di periode sekarang atau periode berjalan. Nah, yang ketiga ini adalah
adalah barang dalam proses akhir. Ini kebalikannya dari si BDP awal. Di mana BDP akhir ini adalah produk yang belum selesai diproduksi di akhir periode sekarang. Sampai sini paham kan? Gampang bisa bedain keduanya antara BDP awal dan BDP akhir. Oke, sekarang kita masuk ke gimana sih cara menghitung HPP nih. Ini rumusnya. Yang pertama BDP awal ditambah total biaya produksi dikurang dengan BDP akhir, atau BDP awal ditambah bahan baku langsung ditambah tenaga kerja langsung dan ditambah BOP, baru kalian kurangi dengan BDP akhir. Sampai sini dulu, ada yang mau bertanya nggak? Ibu, saya ingin tanya. Oke, boleh. Aul, mau nanya apa? Ibu, saya ingin tanya, kenapa BDP awal itu ditambah sementara yang akhir itu dikurang di rumus? Oke, pertanyaan yang bagus. Terima kasih ya Aul atas pertanyaannya. Nah, kenapa BDP awal ditambah sementara BDP akhir kita dikurang? Itu tadi ya udah Ibu jelasin. BDP awal itu kan produk yang belum selesai di periode sebelumnya. Ketika produk itu akan diproses di periode sekarang, maka si biaya-biaya yang ada di barang tersebut harus kita tambahin ke periode sekarang. Supaya apa? Supaya HPP kita itu nggak kelihatan kecil. Padahal jumlah yang kita produksi banyak. Kok tapi HPP kita kelihatan kecil ya? Karena kita belum masukin si barang dalam proses yang awal tadi. Nah, sementara kebalikannya BDP akhir, kenapa kita kurang? Karena kan dia produk yang belum selesai di periode sekarang. Harus kita keluar. Si BDP ini kan produk yang bisa belum dikatakan sebagai produk jadi, ya kan? Maka kita harus keluarin dari hitungan sekarang supaya apa? HPP kita biar nggak kelihatan bengkak. Sampai sini paham Aul? Bisa terjawab? Paham Ibu, terima kasih. Oke, teman-temannya yang lain paham? Paham Ibu. Oke, next kita akan bahas contoh perhitungannya nih supaya kalian lebih paham lagi gimana sih cara mengaplikasikan si perhitungan HPP ini. PT Maju Jaya adalah perusahaan yang produksi meja belajar. Nah, pada bulan Juni itu persediaan awalnya ada 2 juta. Terus total biaya produksinya ada 15 juta dan total barang dalam proses akhirnya ada 3 juta. Berarti cara ngitung HPP-nya BDP awal ditambah total biaya produksi dikurang BDP akhir. BDP awalnya berapa? 2 juta. 2 juta. Ditambah dengan total biaya produksinya 15 juta. Dikurang dengan BDP akhirnya berapa? 3 juta. Jadi totalnya 14 juta. Nah, berarti HPP atau harga pokok produksi PT Maju Jaya bulan Juni itu adalah 14 juta. Gampang kan cara ngitungnya? Gampang. Nah, karena gampang berarti saatnya kita berdiskusi. Nah, diskusinya ini pakai LKPD. Ibu akan berikan kalian LKPD. LKPD ini dikerjakan secara blok kelompok. Nah, kelompoknya biar kalian gampang tuh per baris aja ya. Berarti sini mulai dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Nah, ini dikerjainnya bisa mulai dari sekarang dan dikumpulkan setelah kita selesai kelas. Boleh mulai dikerjakan ya teman-teman. Kamu mana teman? Gimana? Ibu, saya mau nanya. Iya boleh. Jadi ini total biaya produksinya harus dijumlah dulu. Ininya ini ya teman-teman, apa namanya? Diskusinya jangan terlalu berisik supaya nggak mengganggu yang lain. Ibu, aku mau nanya. Iya. Berarti ini semua total biaya produksinya harus dijumlah dulu ya? Iya, betul. Kan di soal nggak ada kan total biaya produksinya masih harus kalian jumlahin, berarti jumlah. Yohanes nggak boleh nyontek ya Yohanes. Iya. Bisa, kalian bisa mengerjakan? Ada yang kesulitan? Bisa. Bisa? Bisa Ibu. Oke. Kalau yang ini bertanya ya. Iya Ibu. Baik Ibu. Baik. Gimana bisa anak-anak? Itu Bu, nyontek Bu nih, nyontek itu Bu. Ayo kerja sama ya. Wah, oh benar. Sudah benar kok perhitungannya. Ayo. Wah, tulisannya indah banget. Makasih ya. Makasih ya. Iya. Ini salah. Kenapa? Kalian kerjakan dulu punya kalian sendiri ya. Anak TK. Maaf ya Bu. Oh, anak TK-nya nyasar. Iya.
HPP-nya dihitung dulu dari total biaya produksinya baru di ini sesuai tadi rumus yang tadi ya. Oke, gitu. Oke. Udah. Oke. Udah ada yang selesai belum? Udah. Oke. Udah. Iya, oke. Karena waktunya udah mau habis ya jam pelajaran Ibu nih. Mungkin ini kan harusnya dikumpulin setelah kelas selesai ya karena waktunya terbatas. Jangan minggu depan, besok pagi di jam 9 ya, dikumpulin di meja Ibu. Dikumpulin ke ketua kelas taruh di meja saya ya jam 9. Lewat dari jam 9 akan ada pengurangan poin, oke? Baik, Ibu. Oke, nah kita fokus lagi ke sini ya karena mau udah akhir kelas. Nih, oke, sekarang adalah kesimpulan materi. Siapa yang mau bantu Ibu menyimpulkan materi hari ini? Saya Ada? mau. Oke, boleh, Ale. Nah, jadi hari ini tuh kita berbeda kalau harga pokok produksi atau HPP itu merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang jadi selama satu periode tertentu. Dan perhitungan HPP itu dilakukan dengan menjumlahkan total biaya produksi dari barang dalam proses awal, kemudian dikurangi dengan barang dalam proses akhir. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Ale karena udah menyimpulkan materi hari ini. Oke, makasih ya Ale atas kesimpulannya. Ibu izin kuatkan, benar ya apa yang dikatakan Ale kalau HPP itu adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menghasilkan satu produk di satu periode produksi. Nah, tujuannya apa? Yang paling gampang diingat adalah tujuannya untuk menentukan harga jual dari produk itu dan juga menjadi membantu manajemen dalam menentukan keputusan untuk perusahaan ke depannya. Itu simpelnya. Nah, sampai sini ada yang ingin bertanya lagi? Cukup. Baik, kalau cukup karena sudah materinya kita sudah selesai dan kita kita sudah mau kelas waktu kelasnya juga udah mau selesai. Ibu izin akhiri kelas hari ini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Untuk minggu depan kan kita akan bertemu lagi untuk membahas materi laporan harga pokok. Laporannya sekarang minggu depan itu adalah laporannya. Jadi Ibu mau kalian baca-baca dulu di rumah ya materinya supaya kita belajar minggu depannya lebih enak. Oke? Siap? Oke. Sebelum kita akhiri kelas hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Oke, terima kasih ya anak-anak atas partisipasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, jangan lupa ya KPD-nya dikumpulin. Baik, Bu.